ribuan jumlahnya. Mereka mengenakan pakaian Jawa kuno, wajah mereka tertutup topeng kayu yang retak. Masing-masing membawa senjata ritual, keris, tombak, dan obor api biru. Mereka berjalan pelan, menuju ke laut, menyatu dengan air. Seolah hendak menyambut kebangkitan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Tiba-tiba Dani pingsan. Saat matanya kembali terbuka, ia berada di tengah ruang upacara bawah tanah yang dipenuhi sesajen. Di sekelilingnya berdiri 8 dukun tua berpakaian hitam. Kepala mereka tertutup kain, dan di tengah mereka berdiri sosok ibunya. Tapi ia berbeda. Matanya kini menyala merah. Rambutnya berubah seperti ular. Dan di tangannya menggenggam tali yang mengikat tubuh seseorang di lantai. Itu Andini. Dia hidup, tapi nyaris tak bernyawa. Wajahnya pucat, tubuhnya penuh luka, dan darah menetes dari mulutnya. Ia mencoba bicara, tapi lidahnya seperti dipotong. Dani berteriak, meronta, tapi tubuhnya diikat di altar batu. Kita telah memanggil kekuatan lama. Kini kita harus beri makan kepada kekuatan itu. Ucap sang ibu dengan suara 2 lapis. Seperti 2 orang berbicara bersamaan. Dani sadar bahwa ibunya sudah tak lagi menjadi dirinya sendiri. Kutukan penjaga telah merasukinya. Ia bukan hanya pengabdi, tapi telah menjadi jembatan antara dunia manusia dan dunia arwah. Salah satu dukun mulai membaca mantra. Lantunan Jawa kuno yang membuat udara semakin berat. Dari dinding-dinding ruangan, darah mulai merembes keluar, mengalir ke lubang di tengah altar. Tangan-tangan kecil merangkak dari bawah altar, mencoba menjangkau tubuh Dani dan Andini. Kita harus menghentikannya. Suara kecil Andini terdengar samar, entah bagaimana ia masih bisa bicara. Bakar tubuhku. Jangan biarkan darahku menyatu dengan tanah ini. Dani menolak, menjerit, menangis. Tapi Andini hanya tersenyum. Ia tahu dirinya telah terikat dengan kekuatan dari dimensi lain. Satu-satunya cara untuk menghentikan gerbang keempat terbuka adalah dengan menghentikan tubuhnya menjadi medium. Dengan sisa kekuatannya, Dani berhasil melepaskan satu tangannya dan meraih obor di dekat altar. Tapi sebelum ia sempat mendekat ke tubuh Andini, sang ibu melompat dan menendangnya keras ke dinding. Kau akan membiarkan cinta menghentikan takdir besar kita? Kita akan jadi penguasa, bukan Buddha leluhur. Pertarungan terjadi. Dani bertarung melawan ibunya sendiri. Tapi kekuatan ibunya terlalu besar. Setiap serangan Dani dipatahkan dengan mudah. Namun saat sang ibu akan menusukkan keris ke jantung Dani, Andini melemparkan dirinya sendiri ke altar dan menggigit lidahnya. Sendiri hingga darah muncrat ke api biru. Api itu membesar, menyambar tubuhnya. Teriakan Andini menggema ke seluruh lorong. Tapi dari dalam api, suara lain ikut menjerit. Suara para makhluk dari balik gerbang. Api itu membakar tali kutukan yang mengikat Dani dan membuat para dukun jatuh satu persatu, meleleh seperti lilin. Ibunya menjerit, berlari ke arah Andini yang terbakar. Tapi tubuhnya ikut terbakar ketika menyentuh api itu. Ia berubah menjadi abu dan menghilang, menyisakan keris yang menghitam. Ruangan itu runtuh. Dani menggendong sisa tubuh Andini yang nyaris tak bernyawa keluar dari lorong. Melewati batuan yang runtuh, asap, dan darah. Ketika ia sampai di luar, malam telah menjadi senyap. Tapi langit masih merah.
Laut masih bergetar. Dan dari kejauhan, suara gamelan masih terdengar. Namun jauh lebih pelan, seperti menunggu. Gerbang keempat belum terbuka. Tapi tak ada yang tahu sampai kapan akan tertutup. Dani menatap tubuh Andini di pelukannya, lalu menatap langit. Ia tahu, ini baru permulaan. Dan malam satu suro belum selesai. Angin laut kidul kini berubah arah. Bukan lagi sekadar semilir angin malam, melainkan hembusan dingin yang seperti berasal dari liang kubur. Dani duduk bersandar pada batu karang. Tubuhnya lunglai memeluk Andini yang kini sekarat dalam pelukannya. Tubuh gadis itu hangus sebagian, kulitnya melepuh. Namun matanya masih menyala samar. Menatap Dani seakan masih mencoba bertahan. Dani menangis tanpa suara. Setiap hembusan napasnya membawa rasa putus asa yang dalam. Ia sudah kehilangan banyak, ayahnya, ibunya, dan mungkin kini, Andini. Tapi dalam keheningan pantai yang menyeramkan itu, suara yang familiar terdengar kembali, gamelan. Tapi kali ini, suaranya bukan dari kejauhan. Suaranya berasal dari balik tubuh Dani. Ia menoleh perlahan. Di balik gelapnya malam, cahaya api mulai menyala. Bukan dari obor, tapi dari tubuh-tubuh yang terbakar perlahan di tengah. Hutan kecil yang memisahkan pantai dan bukit. Sosok-sosok manusia tanpa wajah. Berjalan perlahan sambil membawa kendi tanah liat. Menaburkan sesuatu ke tanah. Dan dari tanah itu muncullah asap berwujud kepala manusia yang melolong. Dani memeluk Andini erat dan berdiri. Tapi saat ia melangkah mundur, kakinya menginjak sesuatu yang lunak dan licin. Ia menunduk dan melihat tangan manusia mencuat dari pasir. Tak hanya satu, puluhan. Mereka bergerak, merayap perlahan seperti ingin menyeretnya ke bawah tanah. Dani mengangkat kaki dan melompat mundur, membawa Andini ke batu besar. Tiba-tiba, tanah di bawahnya pecah. Sebuah lubang besar menganga. Dan dari dalamnya muncul sosok berkerudung hitam. Tinggi dan kurus, dengan tangan sepanjang tubuhnya. Kuku-kuku hitam berkilauan. Dan wajah yang terdiri. Dari cermin-cermin kecil memantulkan. Wajah Dani dan Andini secara terbalik. "Kau belum selesai, Dani," ucapnya. Suaranya bergaung dari segala arah. Gerbang keempat masih menunggu pengorbanan yang sempurna. Dani ingin berteriak, tapi tenggorokannya tercekat. Sosok itu mendekat, dan dari cermin-cermin kecil di wajahnya, Dani melihat bayangan masa depan, dirinya berdiri sendirian di dunia yang sunyi. Langit merah, laut mengering. Dan makhluk-makhluk kegelapan merayap di dinding-dinding kota yang terbengkalai. Jika Andini mati, maka kekuatanmu akan runtuh. Tapi jika dia hidup, maka gerbang keempat akan terbuka. Sosok itu menyentuh dahi Andini, dan gadis itu berteriak kesakitan. Dari kulitnya, bercahaya sebuah segel berbentuk bunga teratai hitam yang mulai terbuka. Kelopaknya satu persatu. 4 kelopak telah terbuka. 3 lagi, dan dunia ini akan menjadi jembatan antara yang hidup dan yang tak hidup. Dani mencabut keris ibunya dari pinggang. Ia tahu ia harus bertindak. Tapi tak tahu harus bagaimana. Saat ia hendak menyerang makhluk cermin itu, sebuah tangan mencengkeram pergelangan tangannya. Andini membuka mata. "Jangan, aku sudah memilih." Tiba-tiba, tubuh Andini menyala.
Bukan api, tapi cahaya putih yang menyilaukan. Cahaya itu mengusir bayangan-bayangan yang mengepung mereka. Makhluk-makhluk tanpa wajah menjerit dan mundur. Sosok cermin retak dan menghilang menjadi kabut. Cahaya itu membawa Dani dan Andini ke dalam kesadaran lain. Mereka berada di sebuah ruang batu berbentuk bulat. Di tengahnya terdapat lingkaran besar dengan 7 lubang menganga. Di sekeliling lingkaran itu berdiri 7 sosok berjubah putih. Wajahnya tertutup topeng kayu bergambar matahari. "Darahmu telah mengisi 4 lubang," ucap salah satunya. "3 lagi, dan kekuatan Laut Kidul akan bebas untuk selama-lamanya." Dani mencoba berbicara, tapi mulutnya tak bisa bergerak. Ia hanya bisa menatap Andini, yang kini berdiri di seberangnya. Mengenakan jubah yang sama, tapi topengnya retak. "Kau bukan pengorbanan, Dani. Kau adalah penyeimbang. Tapi takdir telah mengacau. Dan kini pilihan ada padamu, membiarkan semuanya selesai, atau membuka segalanya." Sosok berjubah itu mengangkat tangan. Lingkaran di tengah menyala, dan dari setiap lubang muncul wajah-wajah yang Dani kenal. Wajah ayahnya, ibunya, para korban yang ia lihat selama perjalanan horor ini. Mereka menangis, menjerit, meminta dibebaskan. Keadilan atau kehancuran. Pilihannya tak akan jelas hingga darah terakhir menetes. Tiba-tiba, Dani dan Andini terhempas kembali ke pantai. Langit kini mendung gelap, seperti lubang neraka terbuka di langit. Hujan turun. Tapi bukan air. Hujan darah. Dani menatap tangan Andini. Segel itu telah terbuka 5 kelopak. 2 lagi. Dan Dani tak tahu berapa lama waktu yang tersisa. Dari kejauhan, bukit di sebelah timur mulai terbuka seperti pintu besar. Tanah terbelah dan cahaya ungu menyembur ke langit. Suara gong menggema, diikuti dengan kemunculan sosok yang sangat besar. Mengenakan mahkota duri dan mata yang menyala merah. Ia adalah Raja Penunggu Gerbang. Penjaga terakhir sebelum dimensi kegelapan menyatu dengan dunia manusia. "Kalian telah membangunkanku," ucapnya. Suaranya mengguncang tanah. "Maka kini kalian akan menjadi saksi dari fajar kehancuran." Dani mencengkeram kerisnya dan bersiap. Ia tahu, pertarungan terbesar baru saja dimulai. Tapi satu yang ia belum tahu. Siapa yang akan ia lawan? Musuh? Atau dirinya sendiri? Dan dari balik bayangan ombak, sosok anak kecil muncul. Menatap Dani. Tersenyum. Wajahnya adalah wajah Dani sendiri. "Kau tak bisa melawan apa yang sudah menjadi bagian darimu." Langit meledak. Darah mengalir dari matahari. Dan malam satu suro berubah menjadi malam ketika segalanya akan ditentukan. Langit seperti meradang. Awan hitam menggulung, bergerak liar seakan langit hendak runtuh. Suara gong yang bergema dari bukit sebelah timur terus menghantam udara. Tiap dentumannya seolah menusuk ke dalam dada, mengguncang jiwa siapapun yang mendengarnya. Dani berdiri terpaku di depan gerbang besar yang terbuka lebar. Tempat cahaya ungu menyembur ke angkasa. Di dalamnya, makhluk-makhluk tinggi berkulit gelap dan bermata putih menyembul satu persatu. Mengeluarkan lenguhan dan lolongan yang tidak berasal dari dunia ini. Andini terbaring lemah, napasnya tersengal. Kelopak keenam pada segel teratai di dadanya mulai merekah, memancarkan aura kematian yang mengusir cahaya dari sekitarnya.
Dani mendekat dan memegang tangannya. Namun hawa dari tubuh Andini membuat telapak tangannya terbakar. Ia menahan sakit itu, tak peduli pada bau kulitnya yang mulai mengelupas. "Kita tak bisa mundur sekarang," bisik Dani lirih. Tiba-tiba tanah di sekitar mereka pecah. Dan tangan-tangan kurus mencuat dari dalamnya, menarik tubuh-tubuh manusia yang kini bermata kosong dan berkulit membusuk. Mereka adalah warga desa yang hilang. Para korban gerbang pertama, kedua, dan ketiga. Kini mereka menjadi penjaga antara dunia ini dan kegelapan yang hendak datang. Dani mencabut kerisnya dan berdiri di depan Andini, siap bertempur. Tapi tubuh-tubuh itu tidak menyerang. Mereka membentuk lingkaran, membungkuk, dan mulai melantunkan mantra yang sama dengan yang pernah Dani dengar di tengah malam. Nyanyian pemanggil kematian. Lantunan itu membuat bukit bergetar. Dan dari dasar jurang, suara tangisan bayi menggema. Dari balik jurang itu, sosok wanita berkebaya merah darah muncul. Rambutnya panjang menjuntai, matanya hitam legam. Dan dari mulutnya meneteskan darah. Ia adalah Nyai Laut Kidul, namun bukan dalam bentuk yang pernah didongengkan. Ini adalah wujud asli, sang penguasa gerbang akhir, yang terbangun saat darah ketujuh tumpah. "Aku telah menunggu ribuan tahun," ucapnya. "Dani, kau adalah keturunan dari pemilik kunci." Dan kunci itu kini telah menyatu dengan jiwa Andini. Dani menggertakkan gigi. "Apa yang kau inginkan dari kami?" Nyai tersenyum. Tapi senyumnya bukan senyum manusia. Gigi-giginya panjang, runcing, berlapis tiga, seperti rahang ikan pemangsa. "Aku ingin apa yang dijanjikan padaku, kebangkitan. Dunia telah lupa pada yang tak kasat mata. Kini waktunya untuk mengingat." Sosok anak kecil yang menyerupai Dani muncul di sisi Nyai. Ia kini mengenakan pakaian putih dengan mata sepenuhnya hitam. Sosok itu menunjuk ke arah Dani. "Kau bukan Dani yang asli. Kau adalah bagian dariku. Tanpa Andini, kau akan menjadi jembatan. Bersatu denganku, dan kita akan menjadi utuh." Dani mengayunkan kerisnya. Namun setiap tebasan hanya melewati udara. Sosok anak itu adalah bayangan, proyeksi dari ketakutannya sendiri.